Pria ini melepaskan antingnya, kemudian dia menjatuhkan cairan dari dalamnya ke akar pohon anggur. Pohon anggur itu dengan cepat mengalami dehidrasi dan layu. Pria itu kemudian melilitkan pohon anggur tersebut ke tubuhnya. Ia mencoba menghancurkan sebuah kristal es untuk mengekstrak tetesan terakhir dari sup abadi. Pria itu menariknya, semua bahan baku pun dikompresi, kemudian kristal es itu hancur. Tetesan terakhir dari sup abadi itu pun mulai terjatuh, semua orang memandanginya dengan takjub. Mereka berlomba-lomba untuk menangkapnya, tetapi pria ini menghentikan mereka, karena sup abadi itu memilih sendiri siapa yang diinginkannya. Semua orang pun berdiri menunggu sup itu terjatuh kepada siapa dan memilih siapa. Hingga akhirnya sup abadi itu terjatuh ke tangan Komatsu. Air itu membasahi tangannya dengan lembut. Komatsu memandanginya dengan wajah yang full senyum. Toriko dan Chimera tidak bisa menahan untuk meraihnya. Beruntung Teppei dengan cepat mengingatkan dan menyuruh mereka untuk tetap tenang, bahwa Komatsu adalah satu-satunya chef di sini dan bisa memproduksi sup abadi menjadi lebih banyak lagi. Tetapi yang mengejutkan, Toriko malah menolak, membuat Komatsu memandangi Toriko dengan wajah terkejut. Ekspresi Toriko berubah, tiba-tiba ia menginginkan Komatsu untuk menghafal rasa sup itu. Merasa mendapatkan kepercayaan dari semua orang, Komatsu pun bersumpah akan membuat salinan dari sup abadi ini. Seolah merasakan kebaikan dari Komatsu, sup abadi ini memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan. Komatsu lalu meminum sup abadi itu tanpa ragu-ragu. Namun sesaat setelahnya dia terjatuh ke tanah. Semua orang bergegas untuk membantu Komatsu berdiri. Tetapi Komatsu malah memancarkan ekspresi mesum di wajahnya, sampai dia tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan rasanya. Bahkan jika ia memikirkannya sedetik saja, wajah Komatsu seketika menjadi merah lagi. Untuk membuat sup abadi itu sesegera mungkin, Komatsu mengumpulkan puluhan ribu bahan. Pertama, ia menggunakan sayuran sebagai alasnya, lalu dia menambahkan kerang laut dalam. Meskipun rasa supnya sudah enak, tetapi tetap saja tak seenak rasa sup abadi yang asli. Komatsu terus mencobanya, tetapi rasa itu tidak bisa ia dapatkan kembali. Jadi ia mulai bertanya kepada Nenek Setsuno. Nenek Setsuno berkata, ia membutuhkan waktu 30 tahun untuk membuatnya. Membuat Komatsu sangat terpukul ketika mendengarnya. Nenek Setsuno lalu mencicipi sup yang dibuat oleh Komatsu. Ia berkata kepada Komatsu bahwa dia hanya melewatkan satu bahan terakhir. Mendengar hal itu, Komatsu menjadi terinspirasi, lalu dia pun kembali ke dapur. Ia mengikuti instruksi dari Nenek Setsuno. Dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Setelah 2 jam airnya mendidih, Komatsu berhasil menciptakan semangkuk sup. Dan saat Komatsu menyicipinya, perasaan bahagia yang sangat kuat mulai menyapa dirinya. Namun dia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari sup abadi ini. Komatsu merenungkan apa bahan terakhir yang ia lewatkan. Tiba-tiba, seekor pinguin kecil muncul di pintu. Komatsu mengira kalau seekor pinguin itu sedang lapar, jadi dia meletakkan semangkuk sup di depannya. Mulut pinguin kecil itu seketika berair ketika melihat sup itu. Namun saat air liurnya menetes ke dalam sup, sesuatu yang aneh terjadi. Sup abadi pun terlahir kembali.